Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Sehika, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Sahabat Rumah Sehika yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan saya Sri Handayani, guru SMP IT Hidayah Klaten yang akan membawakan Kultum Ramadan 1443 Hijriah. Tentu rasa syukur, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak rahmat, kesempatan, juga kesehatan bagi kita semua sehingga kita masih dapat menjalani puasa Ramadan 1443 Hijriah ini. Yang kedua, tentunya tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, teladan kita, beliau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Rumah Sehika, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang saya harapkan bisa menginspirasi kita semua bagaimana menjalani Ramadan kali ini dengan penuh hikmat, dengan amalan-amalan terbaik yang kita miliki. Sahabat Rumah Sehika, kisah ini terjadi di sebuah kerajaan di mana dalam kerajaan itu ada 3 orang menteri. Nah, pada suatu ketika sang raja memanggil ketiga menteri tersebut. "Wahai para menteriku, kesinilah, aku memiliki sebuah tugas yang sangat penting bagi kalian bertiga," kata sang raja pada suatu hari. Lalu ketiga menteri itu pun berbondong-bondong datang menemui sang raja. "Wahai sang raja, kira-kira perintah apa gerangan yang membuat engkau memanggil kami begitu mendesak dan begitu tiba-tiba?" kata salah seorang menteri di antara mereka. Raja pun memberikan perintahnya ketika itu juga. "Wahai para menteriku, aku memiliki 3 kantong tas yang ada di tanganku saat ini. Dan masing-masing dari kalian nanti akan aku berikan satu persatu kantong ini. Kantong ini adalah kantong yang sama, tidak ada perbedaan dari kantong yang akan kuberikan nanti. Maka terimalah kantong-kantong tersebut dengan tangan kalian." Akhirnya sang menteri pun mengambil masing-masing satu buah kantong dari tangan sang raja. Perintah selanjutnya dari sang raja tersebut adalah sebagai berikut. "Wahai para menteriku, engkau kini telah memiliki sebuah kantong. Maka dengan kantong itulah engkau akan kuperintahkan untuk berkeliling di seantero kerajaan ini. Ambillah barang-barang yang sekiranya menurut kalian itu baik. Ambillah apa-apa saja, hal-hal, boleh makanan, pakaian, apapun yang dirasa kalian sebagai barang-barang yang bermanfaat lagi baik." Kemudian para menteri pun berkata, "Baik sang raja," kata ketiga menteri itu. Nah, sahabat Rumah Sehika, tak lama kemudian para menteri itu pun bertebaran di kerajaan yang tadi diperintahkan oleh sang raja. Menteri yang ketiga atau menteri yang pertama mengambil kantong itu, kemudian di perjalanan dia mengambil bebatuan dan kotoran. Kata menteri yang pertama, "Allah, raja tidak mungkin akan mengecek satu persatu isi kantongnya, maka aku ambil saja batuan dan kotoran yang aku penuhi ini. Semua yang aku lewati ini, baik itu batuan maupun kotoran, daun-daun yang kering, akan aku masukkan ke dalamnya. Toh raja juga tidak akan tahu. Setelah ini aku bisa beristirahat, aku bisa santai, dan aku bisa melakukan hal apapun yang aku kehendaki." Begitu kata menteri yang pertama. Sahabat Rumah Sehika, menteri yang kedua pun berjalan ke arah yang berbeda di kerajaan yang tadi diperintahkan oleh sang raja. Menteri kedua pun mendapati buah-buahan yang ranum, pakaian-pakaian yang bagus. Ia pun mengambilnya, memasukkan ke dalam kantongnya. Dia pun juga melihat ada barang-barang yang tidak begitu penting sebetulnya. Dia pun mengambilnya. Daun kering pun dia ambil, batu-batuan pun dia ambil, semua dia jadikan satu dalam sebuah kantong yang tadi diberikan oleh sang raja. Sang raja tidak akan juga mengecek satu persatu kantung yang akan aku bawa. Maka setelah ini aku bisa mengerjakan pekerjaanku yang lainnya. Demikian kata menteri yang kedua. Sahabat Rumah Sehika,
Menteri yang ketiga pun akhirnya menyusuri jalan yang berbeda dengan yang kedua menteri tadi lakukan. Dia pun berjalan menapaki setiap sudut kerajaan dengan besar harapannya bahwa pesan sang raja adalah dia harus mengambil apapun yang dia temui dalam kondisi yang terbaik. Maka ketika ia melewati sebuah pasar, dia pun membeli buah-buahan terbaik. Ketika melewati sebuah toko baju, dia pun membeli baju-baju yang sangat baik. Dia pun membeli roti-roti yang terbaik, dan dia pun membuat semua hal yang dimasukkan ke dalam kantongnya adalah yang terbaik. Tidak ada satupun isi kantongnya yang sia-sia. Tidak ada satupun dalam isi kantongnya yang hanya barang-barang biasa saja. Beliau berpikir bahwa ketika sang raja memberikan perintahnya, maka sesungguhnya akan ada kebaikan yang nanti akan melekat dalam dirinya. Demikianlah menteri ketiga pun berpikir. Pada saat yang ditentukan, ketiga menteri itu pun kembali menghadap sang raja. Wahai raja, kami bertiga telah datang menghadapmu. Kami telah melakukan apa yang engkau perintahkan. Ketika engkau memerintahkan kami untuk mengisi kantong kami dengan apapun yang kami miliki, apapun yang kami temui dengan kondisi yang paling baik, maka saksikanlah sesungguhnya hari ini kami telah memenuhi apa yang engkau perintahkan. Kata sang raja, baiklah para menteriku, engkau telah melaksanakan apa yang aku perintahkan dengan baik. Menteri yang ketiga pun bertanya kepada sang raja, wahai sang raja, tidakkah engkau akan mengecek satu persatu isi kantung kami? Begitu kata menteri yang ketiga. Tidak wahai menteriku, aku tidak akan mengecek satu persatu apa yang ada dalam kantong kalian. Yes. Begitu kata menteri yang pertama, yang tadi hanya mengisi batu-batuan, kotoran, dan sampah yang ada di dalam kantungnya. Nah, sahabat Kurma Sehika, sang raja pun kemudian memberikan perintahnya yang selanjutnya. Wahai para menteriku, tahukah engkau kenapa aku memerintahkan kalian mengisi kantong itu dengan barang-barang yang terbaik? Karena setelah ini, kalian akan kutempatkan pada sebuah ruangan, sebuah penjara selama 7 hari. Dan apa yang akan kalian makan adalah apa yang ada dalam kantong kalian saat ini. Masya Allah, ternyata di balik perintah sang raja pun memiliki maksud yang sangat luar biasa ketika memberikan perintah ataupun instruksi kepada para menterinya. Terbayang betapa menteri yang pertama dan kedua kaget luar biasa ketika harus membayangkan bahwa selama 7 hari ke depan hanya batu-batuan, hanya kotoran, dan hanya daun-daun kering yang akan ia makan selama ada di penjara nanti. Tetapi berbeda dengan menteri yang ketiga, ketika dia menyimpan atau mencari bekal-bekal bahan makanan yang terbaik, roti-roti yang terbaik, pakaian yang terbaik, dan segala sesuatu yang terbaik. Nah, sahabat Kurma Sehika yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dari kisah ini kita belajar bagaimana Allah itu memberikan kesempatan yang sama bagi kita semua yang ada di muka bumi ini. Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, memenuhi kantong-kantong mereka dengan segala sesuatu yang baik-baik dan tidak sia-sia. Maka sesungguhnya momentum inilah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama kembali mengisi kantong-kantong kita dengan segala kebaikan, dengan seluruh potensi yang kita miliki. Sahabat Kurma Sehika, Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi mengatakan, celakalah seseorang. Siapakah dia? Seseorang yang ketika disebut namaku Muhammad, maka dia tidak bersalawat kepadaku. Yang kedua adalah seseorang yang ketika telah melewati bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan golongan orang ketiga yang celaka berdasarkan hadis tadi adalah mereka yang masih memiliki kedua ibu bapak yang sudah lanjut usia, tetapi mereka tidak mendapatkan surga karena berbakti kepada keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Allah telah memberikan begitu banyak gambaran yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mari jadikan momentum Ramadan 1443 Hijriah ini sebagai sebuah momentum untuk berlomba-lomba mencari sebanyak-banyaknya bekal, sebanyak-banyaknya isian kebaikan yang kelak nanti akan kita bisa banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit yang bisa saya sampaikan ini menjadi pengingat bagi saya pribadi dan juga pengingat bagi segenap sahabat Kurma Sehika semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.